wa af'aliha, kita paham sepaham-pahamnya pada raja tari, kemudian tadaburun di dalam tari makna dari ucapan dan gerakan. Kita minggu lampau sampai ke ihdinas siratal mustaqim. Hidayah untuk memeluk Islam itu Allah yang Maha Tinggi. Kita syukuri, kita bersyahadat. Kemudian untuk mengamalkan ajaran Islam, khusus kita tekankan kepada sholat, Nabi yang mencontohkan sesuai dengan petunjuk Allah, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Engkau Muhammad membimbing Muhammad kepada jalan yang lurus, sirat mustaqim. Kita tekankan untuk bahasan kepada sholat yang mustaqim ini, sirat mustaqim. Lalu ayat berikutnya kini kita lihat siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta itu kita tahu artinya itu cara sholat. Kita tekan bersolat yang maknanya banyak luas, yang telah engkau beri nikmat mereka. Saya yang telah engkau beri nikmat sholat itu, yang pertama mulai sholat subuh itu Nabi Adam. Begitu beliau keluar dari subuh negeri alam, lima dunianya tak tahu kita tu apa. Kita hanya membaca dari sumber yang kita pelajari. Lalu kemak bertanya bahasa tidak selalu baca kita. Tadi fajar yang lakukan sholat subuh dan Nabi Adam. Itu kan contoh nikmat, bukan haratu dia pada ini. Kemudian Nabi Adam terus banyak tapi Nabi Nuh tiba di sholat zuhur, yang mulai zuhur itu Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kemudian terus kami singkat cerita sholat asar Nabi Yunus, sholat maghrib Nabi Isa, sholat isya Nabi Musa. Jadi an'amta alaihim, orang para nabi yang diberi nikmat. Lalu Nabi kita apa? Sholat witir. Jadi 5 sholat telah ada sebelum tahajud. Allah yang memerintah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini apa dan ibu mau mengajak diri yang mengajak bapak ibu. Kalau nelimo kalah wajib. Kalau kondisi kita pun yang tahajud dekat 2 rakaat, witir dekat 1 rakaat, minta kepada Allah wa'alalu. Dan salah satu contoh siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah diberi nikmat. Kan solat-solat itu teroleh pasangnya. Jangan sampai lalu capek lalu ngakut yang 2 lalu akan jago yang 3 tak bisa. Dalam sumber yang kita pelajari kok dijagokan kita di Allah jam 3 atau setengah 3 atau setengah 4 itu nikmat Bapak, rahmat dari Allah. Jadi yang saya katakan nikmat rahmat itu haratu. Dari segi pangkat, jabatan, kekuasaan, dan pun kemenangan yang Nabi Sulaiman. Sana paling tinggi berkekuasaan dalam ini, kadang-kadang manusia tidak terperintah dengan satu. Nabi Sulaiman itu syaitan itu perintah. Nabi Sulaiman bisa mengejek sebelum Nabi. Itu bersyukur. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Syukur. Siratal ladzina an'amta
an'amta alaihi. Kita stop dulu. Kita binasa dengan an'amta alaihi. Tadi kan para nabi. Nah, kita itu as-siddiqun, para sahabat. Sahabat tadi kita ambil contoh Abu Bakar yang mengatakan Abu Bakar itu sebaik-baik manusia setelah Nabi. Jibril yang beritahu khairu ummatika ba'daka Abu Bakar, umat manusia yang paling baik setelah engkau Muhammad Abu Bakar. Jibril beritahu ke Nabi. Kita saja ayat tentang Abu Bakar banyak keistimewaan. Kita kan belum bisa sampai segitu ya Pak. Kita kaji. Ada kalau keunggulan Abu Bakar, a'lamuhum bil kitab was sunnah. Banyak menguasai, memahami, mendalami Al-Quran dan Sunnah. Khatib pada hari Jumat menyampaikan as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam muqarrabun. Allah beritahu bahasanya lelaki kepada Allah. Satu dan antara nikah kita ini Abu Bakar. Alun Nabi Islam turun ke Nabi ini. Nabi yang Islam Nabi Nabi ini. Di jahiliyah itu macam-macam. Antara lain minum-minuman kare. Abu Bakar nak mau satu. Nabi kita menghintar kekuatan. Lalu jadi Nabi dan Muhammad tadi. Mati sebelum bagi Islam nah dulu bibi. Kita tarikkan diri kita. Kita Islam adalah kok. Al-Quran adalah kok. Mana kita baru mampu menerangkan akhlak kita. Dan kita kaji di seluruh hari Kamis. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Nabi ini tadi Jibril bagi tahu. Maka dalam kondisi beranya Al-Quran waktu hafal tak banyak pada kemampuan awal. Isinya harus tahu. 22 surat-surat pendek di zuhur telah kita berikan isi-isi pokok. Peranan mampu Bapak ketika Bapak Ibu membaca. Itu je ketika imam kalau letak bawah. Kalau nak tadi bunyi saja doa nama. Disuruh apa? Dalam mempelajari itu kami supaya masuk siratal ladzina an'amta alaihim. Nikmat Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku sempurnakan nikmatku. Ya kelola Al-Quran lah nikmat mesti minta untuk tertarik sana kepada Al-Quran. Baru namanya nikmat. Kalau nikmat harato itu nikmat dunia ini. Dan nikmat dunia akhirat Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Manusia yang paling khair yang paling baik. Nah, kita tadi kita tiap malam tiap subuh guru-guru kita menjadikan amalan yang tak paham. Kalau kurang kita cari tambah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Masing-masing kita diberi oleh Allah qalbun untuk memahami Al-Quran dan tak satu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Qalbun itu fisiknya, tafaqquh itu kemampuannya. Uzun itu fisiknya, simak itu kemampuannya. Walahum uzunun la yasma'una biha. Kita tengok kita bisa mendengar ayat-ayat Allah. Berita dari mana bisa mendengar ke HP kita tengok terang. Dia dengan pakai ini tak siapa memahami.
uzunun telinga, ayunun mata, layu siru nabiha. Tak bisa melihat mata hati. Ya Allah. Kalau sampai bapak, maaf bapak ibu kita bersama juga usaha dulu dia, namun tak ada ahli dari bapak, namun tak bertemu raja. Itu cari ayat itu pindah ke dalam hati itu. Maaf bagi contoh bapak yang punya lemari di rumah, di mana bapak letak piti, di mana letak baju kau dia pilih. Bisa bapak asli, bisa lemari bapak itu di mana letak ikon, dibuka jadi di sini. Kena masuk isi lemari itu dalam hati itu. Oh tahu dia wajah dia. Awak yang meletakkan hati awak satu, mesti kau meletakkan. Kau Al-Quran wajah dia tadi. Bayangkan kalau kita menjadi tak mengenal amahan 5 masuk Al-Quran. Baik hati-hatinya orang. Itu juga kan tidak bisa kita apa, tapi kalau dah aja tinggi tahu waktu salah bisa menentukan salah. Karena ayatnya tidak apa dah. Itu balik kata Abu Bakar sampai ke situ. Nabi tidak bisa jadi imam pun tidak bisa engkau siapa ya Rasulullah. Abu Bakar. Kalau tidak ada Abu Bakar siapa ya Rasulullah? Umar. Kalau tidak ada Umar siapa ya Rasulullah? Utsman. Tidak ada Utsman siapa ya Rasulullah? Ali. Nah, itu saya nanti awal nas ba'di. Kalau nanti Jibril bagi tahu masa waktu dan yang baik manusia setelah itu. Kini nanti awal nas manusia yang paling bagus. Apanya? Al-Qurannya, pemahamannya, sunnahnya, khusus tentang sholat. Karena Al-Quran itu kan banyak, sunnah itu kan banyak. Itu akan menunjukkan dan menjadikan kita sholat. Itu yang kita minta di hari. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sehingga itu kita jadi mardud dengan tauhid. An'amta nikmat. Kalau kita tidak tertarik maka nikmat. Dihidangkan orang sabar lama sampai jabatnya. Dia mana tertarik? Dia lagi orang nikmat. Kau santiang mak soalnya. Kusang tiang orang mak masuk kasih itu mah, wala tertarik. Kau Al-Quran nak mau dikasih, kau Al-Quran iman, kau nak tertarik, nak jadi iman kan? Minta kepada Allah, bahawa yang puji meminta pun. Ya Allah berilah kekuatan ke hati, terbanyak itu. Lu nak tertarik itu masalah di diri kita. Mohon kita ampun kepada Allah. Ikut kalam Allah, tidak kalam nas. Macam dia yang kita sudah dinilai oleh Allah. Apalagi yang mau, apalagi yang membaca, apalagi mengaruh isinya. Kita kan seperti itu kita belajar siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kita mengharap kepada Allah kan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Awak kasaruku tidak melalui neraka. Wa qina adzabannar. Hindarkanlah kami ya Allah. Peliharalah kami ya Allah dari azab neraka. Ittaqullah itu 55 kali diulang ya Allah. Ittaqullah peliharalah dirimu. Ihfazillah yahfaz Allah. Kamu pelihara Allah. Kamu ada berdikonnya. Ada juga Al-Quran syariat khusus tentang sholat. Karena sholat yang lolos sesuai dengan keinginan Allah, kehendak Allah. Yang lain kan menurut jalur lain. Si puasa, si zakat, si haji, si infak, si sedekah. Si
siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kita tak membaca 10 sahabat-sahabat Nabi itu yang istimewa itu dalam kitab Musnad Al-Imam, hebat. Salah satu di antara sholat kita. Kalau sampai kita mengapa dengan beliau-beliau itu. Nah, dalam posisi meraja itu makanya kita khairukum man ta'allama al-Qur'an. Mempelajari itu mempelajari diri yang ditingkatkan tentang khusyuknya. Kalau syariatnya sama Bapak tadi, mulai dengan Allahu Akbar, sudahi dengan Assalamualaikum, bacaan ini doa itu kita syariat. Ada yang doa balik, ada yang tidak balik, tidak. Yang doa yang banyaknya tadi kita minta doa habis sholat. Istimewa kalau Bapak beri itu, cukup kalau doa seluruh. Jadi kalau beritahu Abdul Rahman sudah itu untuk mikirnya setengah jam. Oh yang seluruh doa. Awak nanti untuk diri awak, untuk keluarga awak, untuk masyarakat awak, memontang sirat mustaqim itu satunya masuk. Cuma kita menunjukkan dalam kajian sholat, karena itu judul kaji kita al-khusyu'u fi sholati fi dawil kitab was sunnah. Khusyuk dalam sholat menurut Al-Quran dan sunnah. Al-Quran sunnah ada kayak gitu. Tidak ada masak-masak. Kalau manusia contoh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 6 sahabat yang lain. A'lamuhum bil kitab was sunnah. Muncul mas, kita akan memberi ayat dan hadis yang menyangkut dengan sholat. Nah itu kita mengaji tentang belajar dari awalan kami ini. Aku malah ditolong oleh si Rudi. Bilang-bilang wajah insya Allah Pak, kalau kita banyak itu nambah kita ya Allah. Jika hanya kita itu menambah. Nah, kamu tahu lagi bapak dan ibu yang dulu bertahajud seperti witir, berarti itu kalau nabi-nabi yang terdahulu lah kamu waktu sholat. Tunasiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu para nabi, para sahabat, as-siddiq, para syuhada. Kalau syuhada dalam arti perang itu tidak satu kita. Di syuhada dalam arti jihad, mempelajari Islam. Mudah-mudahan kita mohon doa dalam itu. Wasalihin sholaha yaslahu, kegiatan kehidupan awak dan pantas keji Allah sesuai dengan sunnah Rasul. Dakwanya soleh itu rendah, pokoknya soleh mas, aja sholat, cie aja, mau apa aja. Yang banyak diambil kelompok para nabi, para siddiq, para syahid dan para soleh itu penduduk seluruh timbang ini. Silakan Bapak Ibu. Ada ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kembali di review ihdina, itu tentang ihdina. Terima kasih Pak. Ihdina itu fi'il amar. Kalau fi'il amar ditujukan kepada Allah berarti doa, berarti berdoa dalam sholat. Mohon beri aku hidayah tujuh. Hidayah yang untuk memeluk Islam itu Allah punya ketika Nabi untuk memasuk menginginkan Abu Thalib masuk Islam. Nah turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tak bisa menghidayai orang yang engkau sayangi. Nabi sayang kepada Abu Thalib. Abu Thalib itu kafir. Nabi ingin mengislamkannya. Nilai Islam. Tapi hidayah setelah memeluk Islam untuk mengamalkan amsi sunnah Nabi, ba'al sholat, ba'al puasa.
menurut sunnah Rasulullah. Nah, kalau kita kaji, kita kalau dibukakan di Allah pintu hati lepas ada kita, maka untuk solat yang baik, puasa yang baik, zikir yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul, mesti ngaji. Adalah bapak terima, ibu terima, mempelajari sana mau apa tidak diuji-uji ilmu, mau uji-uji ilmu kemudian tidak boleh bantuan guru. Ada yang pakai ada Pak Salam melakukan nabi uji di hidayah itu terjual ayat tadi, innaka la tahdi, engkau Muhammad membimbing. Nah itu kita orang tertuju. Nah jadi saudara kita kepada ini khusyuk, tidak masalah mau khusyuk. Mesti kalau kita tak tahu maknanya mana khusyuk bunyi ini kita orang. Nama kita kasih Allah sekolah 7 tahun disuruh, tak tahu mau mana. Mengaji kita dari kelas 1 sampai kelas 7. Ya buat fikih itu tauhidnya. Ketika itu baru kemampuan awak. Nah kini kita masih 60-an, 70-an. Orang itu kemampuan kita waksa masih diberi waktu oleh Allah untuk perbaikan diri. Syukuri, mensyukuri itu namanya. La isyakatul la azidannakum, itu tidak haram saja. Persilakan kamu jaga itu saja dari segi tauhid. La isyakatul, kamu syukuri Al-Quran dipelajari, la azidannakum, ditambah bagaimana. Karena sudah masuk ahlus syiadah, ahlul taqwa, ahlul maghfirah, pada tinggi nanti ahlul Quran. Kalau lah ahlul Quran, ahlullah fil'ah. Nah mesti kita belajar. Ini berat kemampuan awak. Syukur adalah masa kita bertiap syukur bertiap malam. Kerana tertarik awak hanya di masalah diri awak. Nah di sini contoh makanan tertarik selera itu jasmani dan tertarik. Syukur wajib syukur wajib. Kerana jasmani itu ada yang dari tumbuh-tumbuhan dari tanah, maka tertariknya kepada makanan. Makanan itu kan dari tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Sehat jasmani, sesuai selera. Al-Quran dari tanah, Al-Quran dari Allah. Orang kita dari Allah. Summa sawwahu wa nafaqa fihi min ruhih wa ja'ala lakumus sam'a. Nah, telinga orang sam'an. Allah jadikan sam'an pendengaran. Nah, telinga dah terjadi ketika hampir bulan 10 hari dah telinga dah lahir. Lahir kita dah ada telinga. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, pemandangan penglihatan. Wal afidah la qalbun ada. Wal afidah perhatian tadi. Nah, kalau tak tertarik bisa cari ihdinas siratal mustaqim. Ya hadi, hai orang yang punya hidayah. Ya hadi, orang yang punya hidayah. Minta. Tak punya kita, tak punya bapak kita, tak punya orang tua kita. Hidayah Allah punya. Aku orang bapak tak tertarik. Kalau minta ke diri awak ketulah dan seterusnya. Mesti banyak berdoa. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak dari seluruh ibadah. Jika kita tak berdoa, berarti ibadah kita tak berotak. Wah, dah kurang dia tak berotak. Silakan Bapak Ibu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud itu Pak? Salat subuh Nabi Adam, salat zuhur Nabi Ibrahim, asar Nabi Yunus. Yang melakukan salat subuh belum Nabi Adam. Oh, melakukan yang pertama itu Pak. Ya, Nabi Adam keluar dari subuh dan dari alam berjalan ke makam mana kata di fajar. Nah, baru ini mulai salat subuh. Berarti salat subuh balahan di zaman Nabi Adam. Nah, Nabi Nuh tak boleh sebut
kitab kita pelajari. Tiba Nabi Ibrahim sholat zuhur, tiba Nabi Yunus asar, tiba Nabi Isa maghrib, Musa Nabi Musa Isya. Berarti sholat lima itu satu dulu. Nabi kita witir, tahajud Allah menyebut perintah wa minal laili fatahajjad bihi. Kalau dalam mengamal itu jangan hanya dipadu limo, minta kepada Allah untuk bertahajud, untuk berwitir. Itu termasuk siratal ladzina an'amta alaihim. Ini nikmat. Sholat itu nikmat, jangan harap turun banyak nikmat. Tauhid ibadah itu nikmat, Al-Quran itu nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang akan saya tanyakan sama dengan Pak Fendi, Pak. Tapi yang lainnya juga akan saya tanyakan, Pak, mengenai kalau kita salat berjamaah, kemudian imam membaca surat Al-Fatihah, itu sebaiknya kita dengarkan saja atau kita ikuti di dalam hati. Bagaimana yang sebaiknya itu, Pak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Dalam kitab Al-Aqidah wa Syariah ada 3. Pilih satu di antara. Yang pertama simak, dengar. Yang kedua tiba, ikuti. Yang ketiga baca setelah itu. Supaya ikuti dia. Simak saja jadi ikuti, boleh. Baca setelah wala dolin amin, boleh. 3 pilihan. Okay, Bu. Cik lain, waktu itu tidak lupa dikata cik. Cik Pak. Sama dengan yang Pak Fendi. SDA. Nanti kita sambung insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.